Salam dan damai sejahtera bagi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Terpujilah Tuhan yang telah dan terus menyertai kita. Kita boleh tiba di Minggu Advent yang pertama di tahun ini. Untuk itu marilah kita memuliakan Tuhan Allah. Diundang kita sekalian berdiri. Kita memuji Tuhan dengan membaca Mazmur secara berbalasan menurut Mazmur 24 ayat 7 sampai ayat 10. Angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang. Dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan Jaya Perkasa. Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang. Dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja Kemuliaan. Kita nyanyikan pujian Kidung Jemaat nomor 7. Ya Tuhan, kami puji namamu besar. Disilakan kita duduk kembali. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Di Minggu Advent yang pertama ini, kita akan menyalakan lilin Advent sebagai tanda kesiapsiagaan kita untuk menantikan Kristus datang kembali di dunia ini. Namun sebelumnya dengarlah firman Tuhan dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik. Lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Sambil lilin Advent dinyalakan, marilah kita puji Tuhan dengan nyanyian Kidung Jemaat 85, Kusongsong Bagaimana. Engkau terang
Mari kita sekalian berdiri, kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah Raja kemuliaan dan terang atas segala bangsa dan negeri. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 87, Gapuramu lapangkanlah. Disilakan kita duduk kembali. Saudara-saudara, marilah kita mendengar firman Tuhan yang menjadi nas pembimbing dalam ibadah kita di Minggu Advent yang pertama ini menurut Matius 24 ayat 42. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Kita nyanyikan pujian Kidung Jemaat 277, Tuhanku segera akan kembali. Silakan kita kembali mendengarkan firman Tuhan sebagai hukum Tuhan bagi kita. Sebagaimana firman Tuhan dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai ayat 17. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan.
Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Demikian hukum Tuhan. Setelah kita mendengarnya, tentu kita sadar akan kegagalan kita menaati hukum Tuhan itu. Karena itu marilah kita merendahkan hidup kita di hadapan Tuhan. Mari kita mengucapkan pengakuan dosa kita kepada Tuhan secara bersama kita berdoa. Kami adalah umat yang kurang sabar ya Tuhan. Kami mengetahui janji-Mu untuk datang kepada mereka yang di dalam iman mencari dan menantikan Engkau. Kami mencari-Mu ya Bapa, tetapi lebih sering mencari dengan cara dan pada tempat yang salah. Kami menanti, tetapi bukan menanti kedatangan-Mu. Kami mengacaukan diri kami dengan kesenangan dan mengungkapkan ketidaksetiaan kami melalui keresahan dan kekhawatiran. Bangunkanlah kami dari kelelapan kami. Jauhkanlah kami dari keinginan yang membinasakan. Ampunilah kami dari mementingkan diri kami lebih daripada mementingkan kerajaan dan kebenaran-Mu. Tolong kami agar mengetahui yang terbaik untuk masa Advent ini, supaya kami dapat dengan layak mempersiapkan kedatangan-Mu. Ya Kristus anak domba Allah, ampunilah kami. Ya Kristus anak domba Allah, berilah kami kemampuan dan damai sejahtera. Amin. Jemaat Tuhan, kita nyanyikan Kidung Jemaat 33, Suaramu Kudengar. Saudara-saudara, selanjutnya
Terimalah berita anugerah sebagaimana firman Tuhan dalam Yohanes 8 ayat 36 berkata, jadi apabila anak itu telah memerdekakan kamu, kamu benar-benar merdeka. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 39, Ku diberi belas kasihan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya marilah kita berdoa. Ya Bapa di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu sebab Engkau telah menghantar kami memasuki minggu Advent saat ini. Kami telah sedia menerima firman-Mu yang mengingatkan kami pada kasih-Mu dan juga janji keselamatan dari-Mu. Karena itu ketika kami akan membaca, mendengar dan merenungkan firman-Mu, kuasailah kami dengan kuasa Roh-Mu, supaya kami diarahkan untuk bertobat sambil menyambut Engkau. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, firman Tuhan tersedia bagi kita menurut Injil Lukas pasal 21 ayat 25 sampai dengan ayatnya yang ke-36. Firman Tuhan berbunyi seperti ini. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang. Dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Jagalah dirimu, supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat, sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Demikian firman Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang pada jalanku. Maranatha.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terpujilah Tuhan, kita memasuki Minggu Advent pertama dalam kalender kekristenan saudara-saudara. Minggu ini menjadi tahun baru bagi kalender gerejawi sebagai saat di mana kita kembali dipanggil untuk masuk dalam suasana hidup, mempersiapkan diri, menantikan Kristus datang kembali. Sekaligus dengan itu kita juga mempersiapkan diri untuk menyambut hari kelahirannya, yaitu Natal Yesus Kristus. Di Minggu Advent yang pertama ini saudara-saudara, tema pemberitaan firman Tuhan akan bersangkut paut tentang kedatangan Kristus ke dalam dunia ini yang membebaskan umat manusia. Tema tentang kedatangan Yesus Kristus kali kedua menjadi pemberitaan firman Tuhan yang mau mengarahkan manusia, orang-orang yang percaya khususnya, bagaimana mempersiapkan diri dan apa yang harus dilakukan untuk menyambut kedatangan Kristus kali kedua tersebut. Kita bukan sekedar hanya masuk dalam suasana tradisi gerejawi atau suasana perayaan-perayaan belaka, tetapi melalui momen di Minggu Advent ini kita diingatkan Kristus sudah dan akan datang dengan kemuliaannya untuk menghakimi dunia ini. Maka kalau kita berbicara tentang kedatangan Kristus kali kedua, itu tidak dapat dipisahkan. Berbicara tentang hadirnya kerajaan Allah, berbicara tentang bumi dan langit yang baru, berbicara tentang bagaimana Kristus menjadi Raja di atas semuanya, dan Kristus akan menyatakan kehendaknya menghakimi setiap orang untuk kemuliaan kekal dan kehidupan kekal. Bapak ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagaimana kesaksian firman Tuhan bahwa kedatangan Kristus itu bukan sebuah peristiwa yang datang begitu saja, tanpa ada tanda-tanda, tanpa ada perkara-perkara yang terjadi di kehidupan kita di dunia ini. Tuhan Yesus berulang-ulang mengingatkan bahwa ketika Kristus datang kembali, ketika kerajaan Allah tiba, itu akan dulu diawali dengan perkara-perkara, peristiwa-peristiwa di dalam kehidupan kita. Dan semua peristiwa ini, semua perkara ini membuat kita menjadi seakan-akan terkejut, kaget. Membuat kita seakan-akan tidak menerima kenyataan. Karena ini sangat bertolak belakang dengan apa yang kita harapkan. Apakah tanda-tanda yang disampaikan Tuhan Yesus? Yesus katakan bahwa menjelang datangnya kerajaan Allah, maka akan terjadi peristiwa-peristiwa yang sungguh membuat kita sebagai manusia akan dihantam oleh pencobaan. Keimanan kita akan diterpa badai. Apakah kita mampu bertahan? Apakah kita sungguh-sungguh sadar untuk berserah diri dan terus percaya kepada Tuhan? Dia katakan bahwa tanda-tanda pada matahari, bulan, bintang itu akan membuat bangsa-bangsa takut. Demikian juga deru dan gelora laut membuat orang bingung. Akan terjadi fenomena alam yang tidak bisa dijawab oleh manusia. Demikian juga saudara-saudara, akan ada kecemasan yang menimpa bumi ini berhubung dengan segala apa yang terjadi. Selanjutnya akan ada tanda-tanda bagaimana segala sendi kehidupan seakan dimurnikan. Bapak ibu saudara-saudara, Yesus katakan bahwa ketika tanda-tanda itu terjadi, maka orang akan melihat anak manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Ini benar sebagaimana janji Yesus ketika ia naik ke surga, dia datang seperti itu.
Tetapi saudara-saudara, kedatangannya sekali lagi itu akan diawali dulu dengan tanda-tanda, peristiwa-peristiwa, perkara-perkara yang memanggil setiap orang percaya untuk satu, tidak takut dan gentar, untuk yang kedua, senantiasa siap siaga menantikan Tuhannya datang. Bapak Ibu saudara-saudara, Yesus katakan apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah, angkatlah mukamu. Apa maksud Tuhan Yesus? Kenapa Yesus mengajak semua orang percaya, semua murid-muridnya ketika menghadapi semua tanda-tanda yang terjadi yang dikatakan itu, Yesus katakan bangkitlah, angkatlah mukamu. Saudara-saudara, ini mau menyadarkan semua orang percaya. Yang pertama, sadarlah bahwa segala peristiwa itu telah Tuhan tetapkan dan Tuhan beritakan. Bangkitlah. Selanjutnya ketika dia katakan angkatlah mukamu, artinya saudara-saudara, ketika umat Tuhan diperintahkan oleh Yesus mengangkat mukanya, itu berarti memanggil semua orang memfokuskan perhatiannya kepada Tuhan Allah. Tidak lagi tertuju kepada keduniawian, tidak tertuju kepada kepentingan hidup di dunia ini, tetapi mengangkat muka, mengarahkan pandangan hidup dengan totalitas kepada Tuhan Allah, bahwa penyelamatan sudah dekat. Bapak Ibu saudara-saudara, ketika melanjutkan pengajarannya, Yesus menggunakan perumpamaan pohon ara atau pohon apapun. Dia katakan bahwa apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya musim panas sudah dekat. Yesus menganalogikan bagaimana kedatangan kerajaan Allah itu, apa tanda-tanda, apa kemampuan umatnya untuk mengetahui dan mengerti kedatangan kerajaan Allah itu. Bahwa sesungguhnya kita diberi akal budi dan hikmat untuk mengerti bagaimana tanda-tanda yang disampaikan Tuhan Yesus ini terjadi dan apa maksud dari semuanya. Apa ujung dari semuanya? Yaitu kerajaan Allah sudah dekat. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Minggu Advent, terutama atau terkhusus di Minggu Advent yang pertama ini, kita kembali disadarkan, kita dipanggil oleh Tuhan melalui firman-Nya. Yang pertama saudara-saudara, kita bangkit dari segala keberadaan hidup kita. Kemudian kita mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan Allah, mengangkat muka kita. Bahwa jujur harus kita katakan, kita sering kali dalam rangka memperjuangkan kehidupan di dunia ini, kita mengarahkan semua pandangan kita kepada kehidupan di dunia ini. Bahwa kita juga harus akui di kehidupan ini kita sering lupa Tuhan akan datang. Maka saatnya di minggu-minggu Advent ini kita diingatkan supaya kita bangkit. Kita jangan duduk dalam kenyamanan duniawi ini. Kita diajak bangkit dan kita mengangkat muka kita kepada Tuhan Allah. Tetapi saudara-saudara, untuk tiba di sana, untuk tiba pada sikap beriman seperti yang dipanggilkan oleh Yesus Kristus ini, Tuhan melalui firman-Nya menyampaikan apa yang harus kita lakukan. Ketika tanda-tanda yang Tuhan sebutkan itu terjadi dan akan terjadi mewarnai kehidupan kita saudara-saudara, Tuhan katakan, jagalah dirimu. Yang kedua, senantiasalah berdoa. Dari mana dan untuk apa? Tentang apa kita menjaga diri? Tuhan katakan jagalah dirimu supaya hatimu tidak syarat dengan pesta pora, kemabukan, kepentingan duniawi lainnya. Ternyata saudara-saudara, menantikan kedatangan Kristus kali kedua itu berbicara tentang hati. Siapkah hati saudara? Apakah hati kita masih diwarnai oleh pesta pora, oleh kemabukan, oleh kepentingan-kepentingan duniawi? Ini menjadi tantangan bagi kita. Bahwa untuk dapat bangkit, mengangkat muka, mengarahkan hidup kepada Sang Penyelamat itu tidak bisa tidak. Hati harus dijaga. Menjaga hati bukan perkara mudah saudara-saudara. Karena seringkali di kehidupan ini,
segala sesuatu yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita rasakan dengan serta-merta langsung tersimpan di hati kita. Padahal seharusnya tidak demikian. Tidak semua hal di kehidupan ini harus kita simpan di sini, saudara-saudara. Bahwa hati adalah semata-mata tempat kediaman Tuhan Allah. Kenapa kemudian kita menyimpan iri di sini? Kenapa kita menyimpan benci di sini? Kenapa kita menyimpan fitnah di sini? Kenapa kita menyimpan ketidaksenangan, ketidakpuasan di sini? Itu bukan tempatnya, saudara-saudara. Itulah sebabnya Tuhan Yesus dengan tegas katakan, jagalah hatimu. Yang kedua, saudara-saudara, senantiasalah berdoa. Karena dengan berdoa, setiap orang percaya akan beroleh kekuatan untuk menghadapi semua perkara di kehidupan ini. Apa maksudnya, saudara-saudara? Apakah ketika kita melipat tangan, tutup mata, kita berdoa selesai perkara? Tidak, saudara-saudara. Tidak. Tetapi ketika kita berdoa, saudara-saudara, itu mau mengingatkan kita akan dua hal. Yang pertama, bahwa kita sadar kita tidak mampu menghadapi semua perkara di hidup ini. Yang kedua, bahwa dengan berdoa kita sungguh-sungguh percaya ada kekuatan Allah yang akan menjadi bagian kita menghadapi segala perkara. Berjaga dan berdoa. Yang dijaga adalah hati. Supaya hati sungguh-sungguh murni dan suci tulus, doa akan sampai kepada Tuhan. Bahwa apa yang mengganjal di hati kita, bahwa segala sesuatu yang Tuhan tidak perkenan tinggal di dalam hati kita akan menghambat doa kita. Ingat saudara-saudara, doa orang benar sangat besar kuasanya. Siapakah mereka yang benar? Mereka yang di dalam hatinya hanya ada kasih Kristus Tuhannya. Saudara-saudara, mari kita menjaga hati kita, kita senantiasa berdoa supaya kita mampu bangkit dan mengangkat muka kepada Dia yang akan datang, Yesus Kristus Juru Selamat kita. Terpuji Dia. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita sambut firman-Nya, Kidung Jemaat 416, tersembunyi ujung jalan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita berdiri bersama dengan sekalian orang Kristen di sepanjang segala abad dan yang ada di segala tempat. Mari kita ikrarkan pengakuan iman Kristen yang suci menurut versi pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan kita duduk kembali. Saatnya kita mengungkapkan syukur kita kepada Tuhan untuk memuliakan namanya. Marilah
Jemaat yang dikasihi Tuhan dan diberkatinya, rahmat Tuhan sangat besar, melimpah dan sangat nyata dalam hidup kita. Mari kita beri persembahan sebagai tanda syukur kita kepadanya dan dengarlah firman-Nya. Bangsa itu bersuka cita karena kerelaan mereka masing-masing, sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Juga Raja Daud sangat bersuka cita. 1 Tawarik 29 ayat 9. Kidung Jemaat 393, Tuhan betapa banyaknya. Marilah kita berdiri, kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Di dalam doa kita berdoa. Tuhan Allah sumber segala berkat dan kasih karunia, kepadamu-lah kami bersyukur memberi persembahan ini. Engkau tetap setia melindungi dan memberkati kami. Maka kami mohon kepadamu, terimalah persembahan kami, berbau harumlah ini di hadapan-Mu. Teruslah Tuhan melindungi kami dan mencukupkan kebutuhan hidup kami, agar kami menjadi berkat bagi sesama kami demi kemuliaan nama-Mu. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kidung Jemaat 450, hidup kita yang benar. Silakan kita duduk kembali. Mari kita satukan hati di dalam iman kita berdoa. Engkaulah ya Tuhan yang kami puji dan muliakan. Engkaulah ya Tuhan di dalam Yesus Kristus yang kami nantikan. Engkau telah menyatakan segala perkara, dan di dalam segala perkara itu terus nyata pemeliharaanmu yang adalah bukti kasih setia. Kami boleh memasuki minggu Advent di tahun ini. Kami kemudian diingatkan akan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi mewarnai kehidupan kami tatkala kami beriman kepadamu, menantikan kerajaan-Mu, menantikan kedatangan-Mu kembali, ya Bapa Surgawi. Firman-Mu telah menjadi bagian kami. Kami mohon kepadamu, Engkaulah yang membangkitkan kami, Engkau pula yang memampukan kami mengangkat muka, supaya kami memandang pada Engkau Juru Selamat. Untuk tiba di sana Tuhan, firman-Mu memanggil kami,
supaya kami terus berjuang menjaga hati dan terus menaikkan doa kepadamu. Ya Bapa Surgawi, meteraikanlah firman-Mu di hati sanubari kami, supaya firman-Mu sungguh menjadi bagian kami hidup berdasarkannya, dan jalan hidup kami diterangi, karena firman-Mu adalah suluh dan pelita bagi kami. Sempurnakan firman-Mu di dalam hidup kami ya Tuhan. Hati kami lapang, layak dan tulus untuk menjadi kediaman firman-Mu, supaya apapun yang kami lakukan, yang kami ucapkan, yang kami pikirkan, semua yang keluar dari hati kami berdasarkan kehendak-Mu. Ya Bapa Surgawi, sertai kami persekutuan Jemaat GPD Koinonia Palu, sertai setiap pribadi yang boleh beribadah hari ini di tiap-tiap rumah mereka, dalam pergumulan mereka, dalam kondisi hidup. Tuhan, mampukan kami supaya kami tidak bingung dan takut dan gentar oleh tanda-tanda yang terjadi ini. Kami dimampukan untuk tetap berpegang teguh bahwa Engkau kekuatan kami, Engkau penyelamat kami. Maka lawatlah umat-Mu, tiap pribadi dalam keberadaan hidup mereka, tiap rumah tangga di persekutuan kami, tiap persekutuan di kolom-kolom, bahkan kami di persekutuan jemaat, anak-anak kami dari balita, pemuda remaja, orang-orang tua, suami istri, demikian juga orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia dalam kelemahan. Engkau hibur mereka, Engkau bangkitkan, mampukan mereka mengangkat muka untuk mengarahkan hidup kepadamu Juru Selamat Yesus Kristus. Kami majelis jemaat, dalam penata layanan jemaat, beri kami hikmat, kuduskan kami, beri kami kuasa ilahi, agar kami sungguh melayani dengan tulus ikhlas demi kemuliaan nama-Mu dan layak untuk itu, karena hati kami syarat dengan kehendak-Mu, jauh dari segala iri hati, benci, dendam, permusuhan dan segala sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Bapa Surgawi, demikian juga semua perangkat pelayanan BP, BPP, panitia pembangunan, pengurus-pengurus PLK, tim-tim pelayanan. Tuhan Allah, tolong kami memberi yang terbaik bagi kemuliaan nama-Mu sebagai tindakan iman kami untuk menantikan Engkau datang kembali. Berkati Tuhan mereka yang berulang tahun, sembuhkan mereka yang sakit, lawat mereka Tuhan yang menderita di dalam kesendirian karena beban hidup, hiburkan mereka yang berduka, dan lengkapi sukacita, sempurnakan syukur setiap umat-Mu. Kami mohon semua perayaan-perayaan yang kami rencanakan untuk kami laksanakan, Tuhan, Engkau beserta kami. Di masa pandemi ini Tuhan akan menjaga kami, membebaskan kami dari segala perkara yang menakutkan ini, membebaskan negeri kami, menolong setiap pemerintah kami. Ya Tuhan Allah, kami mohon terangilah hati kami ketika kami boleh menyaksikan lilin Advent pertama ini bersinar. Engkau Tuhan yang kami nantikan, dan Engkau Tuhan di mana kami senantiasa mengarahkan doa, bahkan meletakkan pengharapan. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur kepadamu. Amin. Diundang kita sekalian berdiri. Marilah Bapak Ibu, saudara-saudara, kita menyanyikan pujian 418 Kidung Jemaat, Bahtera yang dipandu Yesus. Disalibkan daya
Mari arahkan hidupmu, buka hatimu, terimalah berkat Tuhanmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Disilakan kita duduk kembali. Bapak Ibu, mari dalam saat teduh kita sampaikan doa dalam hati pribadi kita masing-masing sebelum kita mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita. Bapak Ibu, saudara-saudara, demikianlah ibadah kita di Minggu Advent yang pertama ini. Atas nama Majelis Jemaat GPD Koinonia Palu, kami yang bertugas menyediakan tata ibadah atau liturgi virtual ini mengucapkan selamat hari Minggu, selamat memasuki Minggu-Minggu Advent Yesus Kristus. Jagalah hatimu, tetaplah berdoa, arahkan mukamu kepada Tuhanmu. Shalom.